Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujibul Gufron. NIM saya 22 Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu kasus yaitu tentang anak. Dari kasus ini saya berpendapat yaitu akan menjelaskan 7 poin. Yang pertama yaitu logical and practical consistency. Dari analisis saya, yang pertama yaitu Ana mengalami perasaan tidak dihargai di tempat kerja dan merasa tidak ada kemajuan meskipun telah menjalani konseling selama 3 bulan. Lalu apa sih solusinya? Solusinya itu evaluasi. Apakah tujuan konseling sesuai dengan hasil yang diharapkan? Yang kedua yaitu pentingnya mengintegrasikan masalah karir dan pribadi. Jadi pernyataan untuk konseling dari konselor yaitu kita harus memisahkan antara karir dan juga kegiatan pribadi. Yang kedua, poin kedua yaitu tentang konfidensi. Dari analisis konselor saya sendiri, yaitu Anda merasa ragu dengan pilihannya dalam karir dan sering merasa tidak dihargai di tempat kerja yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri. Yang kedua yaitu confidence drop. Ketidakpastian terhadap karir ini pengaruh pada kepercayaan dirinya di lingkungan kerja dan kehidupan pribadinya. Konselor dari analisis ini kan membuat sebuah solusi. Yang pertama, penguatan kepercayaan diri kepada Ana melalui konseling dan tahapan umpan balik yang positif. Yang kedua itu membantu Ana melihat kekuatan yang dimilikinya. Jadi dari konselor akan membuat pernyataan sebagai berikut, yaitu Ana, kamu ini memiliki kekuatan, jadi jangan sampai merendahkan dirimu sendiri, harus semangat. Yang ketiga itu ada inisiatif. Dari analisis ini, Ana ingin berbicara lebih dalam mengenai masalah hubungan pribadinya, tetapi merasa ragu dan khawatir hal itu akan mengganggu fokus konseling yang lebih banyak membahas masalah karir. Inilah analisisnya. Sedangkan kita selanjutnya itu ke solusi. Konselor akan memberikan dorongan kepada anak mengambil inisiatif lebih dalam konseling. Misalnya dengan membuatnya merasa aman dan nyaman berbicara tentang berbagai masalah tanpa harus berfokus pada satu isu saja. Dari analisis dan solusi ini kita akan membuat pernyataan sebagai berikut. Ana, kamu ketika memiliki banyak pikiran, tumpahkanlah, berbicaralah, curhatlah kepada orang yang Anda percaya agar tidak numpuk beban pikirannya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada resiliensi. Analisis dari poin ini yaitu meskipun Ana sudah mengikuti konseling selama 3 bulan, ia merasa tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam ketahanan emosional. Solusinya, konselor akan membantu Ana mengembangkan strategi bertahan yang lebih baik untuk menghadapi tekanan dari tempat kerja dan kecemasan pribadi. Misalnya melalui teknik CBT. Apa itu CBT? Cognitive Behavioral Therapy, untuk membantunya menghadapi pikiran negatif. Dari solusi ini, konselor akan buat pernyataan, Ana, meskipun kita sudah menjalani konseling selama 3 bulan, Anda harus memiliki semangat yang pas juga menghadapi tantangan yang tidak terduga, harus sesuai dengan kekuatan yang Anda miliki. Yang poin kelima itu orientation toward change. Analisis dari ini yaitu Anda merasa terjebak dalam konseling dan tidak melihat perubahan nyata dalam situasinya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak cukup proaktif
dalam perubahan dan atau mungkin konseling tidak cukup fleksibel untuk membantu mengatasi berbagai masalahnya. Solusinya yaitu konselor perlu mendorong anak untuk lebih terbuka terhadap perubahan dalam proses konseling dengan menekankan bahwa konseling ini adalah proses dinamis yang dapat disesuaikan. Pernyataannya yaitu konselor akan memberikan sebuah pernyataan, anak, kamu dari proses konseling ini harus memiliki perubahan setiap kita menjalani konseling. Jadi kamu harus mengambil poin-poin pentingnya dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Lalu ada yang keenam, self respect. Dari analisis ini, poin ini yaitu rasa tidak dihargai di tempat kerja telah mempengaruhi harga diri anak, dan ini membuatnya kehilangan rasa penghargaan terhadap dirinya sendiri. Solusinya itu penting untuk konselor untuk membantu anak mengembalikan self respect dengan cara memberikan penguatan positif dan membantunya mengenali nilai dan prestasinya baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Pernyataan yang sesuai dari poin ini yaitu konselor akan memberikan sebuah pernyataan, karena kamu ini mempunyai kelebihan, jadi manfaatkan kelebihanmu untuk mengatasi semua masalah. Yang ke poin terakhir yaitu respect for others. Anak mungkin merasa khawatir bahwa masalah pribadi ke dalam konseling akan mengganggu fokus konseling, dan ini bisa menunjukkan bahwa dia berusaha menjaga perasaan orang lain, konselor, dengan tidak mengganggu dengan masalah tambahan. Solusi yang akan diberikan konselor yaitu membantu anak memahami bahwa membicarakan semua masalah adalah bagian dari konseling. Yang kedua itu mengembangkan hubungan yang sehat dengan konselor. Pernyataan yang sesuai untuk poin ini yaitu anak tidak apa-apa, bicarakan semua unek-unek yang ada di pikiranmu. Mari kita selesaikan secara bersama-sama agar kamu bisa terbantu dan tidak terbebani. Sekian, semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.